Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian hari ini. Sebelum Ibu jelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kemarin kamu sudah tahu prosesnya, baik difusi, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Nah, perubahannya yang terjadi itu seperti apa? Kita lihat. Yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Yang kedua adalah perubahan kualitas penduduk. Yang ketiga, perubahan sistem pemerintahan. Yang keempat adalah perubahan mata pencaharian. Yang kelima adalah perubahan gaya hidup. Yang keenam, perubahan karena adanya teknologi. Dan yang ketujuh adalah perubahan budaya. Satu persatu akan Ibu jelaskan. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Ingat, Indonesia merupakan 5 besar penduduk terbanyak di dunia. Jangan sampai terjadi ledakan penduduk, maka waktu itu apa? Ada program keluarga berencana. Nah, jumlah penduduk kita lihat. Ketika di kota itu terlalu banyak pekerjaan, banyak masyarakat desa berbondong-bondong ke kota. Sehingga apa? Di sana jumlah penduduknya banyak. Terjadi apa? Pengangguran. Berkait dengan jumlah penduduk sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Positif bila jumlah penduduk yang besar itu mereka penduduk yang berkualitas. Jadi kenapa saya sebut kualitas? Karena tidak hanya pendidikan. Selain pendidikan yang tinggi, kita itu juga bagaimana kualitas kita. Karena apa? Kadang-kadang banyak pekerjaan itu yang dilahirkan oleh orang-orang tidak harus berpendidikan terlalu tinggi, tapi dia mampu memaksimalkan dirinya sehingga dia menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Nah, jadi penduduk. Maka apa? Di sini otomatis akan terjadi perubahan. Kalau dulu misalnya di suatu tempat itu penduduknya jarang, mungkin orang nggak perlu pergi-pergi, kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Tetapi ketika penduduknya padat, dia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dia harus berjuang keras. Oke. Yang kedua adalah perubahan kualitas penduduk. Kualitas ini mau tidak mau akan ditentukan oleh pendidikan. Jadi, pendidikan itu kan meningkatkan kualitas manusia salah satunya. Walaupun tidak satu-satunya sumber, tetapi bagaimana kualitas penduduk. Penduduk yang berkualitas, dia tidak mengharapkan lapangan kerja, tetapi dia bagaimana mampu menciptakan lapangan kerja. Oke, jadi kualitas. Banyak nggak berkualitas, justru apa? Menjadi beban. Sedikit berkualitas, dia justru akan menjadi apa? Bisa mengangkat yang lain. Oke. Berikutnya adalah perubahan sistem pemerintahan. Sambil contoh, dulu di Indonesia sebelum kedatangan penjajah itu adalah merupakan kerajaan-kerajaan kecil dan ada beberapa kerajaan yang besar yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tetapi dalam perkembangannya, kedatangan penjajah, mereka awalnya adalah berdagang, Space Island, mencari daerah penghasil rempah-rempah. Tapi dalam perkembangannya mereka membentuk VOC, kongsi dagang, yang di sana mereka memiliki hak outright, yaitu apa? Hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa daerah, membuat angkatan perang, kemudian mencetak uang dan mengedarkan uang. Nah, fungsi ini kan hampir sama dengan fungsi negara. Maka kita lihat sistem pemerintahan pada masa sebelum kedatangan penjajah, masa penjajahan bagaimana, dan sekarang setelah Indonesia merdeka adalah apa? Republik. Republik pun di Indonesia pernah kita itu republik presidensial, kemudian ada maklumat pemerintah 14 November 45 menjadi apa?
parlementer sampai 5 Juli 59, kemudian ke Republik Presidensial lagi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, kemudian masa Reformasi sampai saat ini. Artinya apa? Sistem pemerintahan pada suatu negara itu akan membawa perubahan pada masyarakat secara luas. Oke, berikutnya perubahan mata pencaharian. Dulu masyarakat kita itu karena luas, kita terkenal dengan negara agraris, negara dengan hasil pertanian. Sebagai negara agraris, seharusnya kita itu bisa apa? Ekspor. Faktanya beberapa komoditas justru kita itu baik makanan, buah itu ataupun makanan yang siap saji kita ambil dari luar. Ini apa? Walaupun itu hanya pemiliknya, mereknya, misalnya kayak PH, KFC, McD, itu kan merek-merek luar. Tetapi apa? Ketika itu penduduknya banyak yang dulu bisa mencukupi dari bertani menjadi negara industri, orang juga akan beralih dari mata pencaharian dia di sektor pertanian beralih ke sektor industri. Oke. Kemudian gaya hidup. Nah, kalau kelas 11 kalian pernah dengar struktur sosial, salah satu kriteria menaikkan status itu adalah gaya hidup. Saya kasih contoh. Kalau misalnya dia yang bermain untuk banyak orang mengisi waktu luang, itu misalnya untuk kelas menengah, mereka mungkin hanya nonton televisi, mungkin yang agak besar, home cinema. Tapi untuk kelas atas tidak. Mereka akan ke gedung bioskop, mungkin XX Bar atau 20 Bar, gengsi kalau hanya nonton di rumah. Karena apa? Mereka nonton sekaligus buat refreshing. Gaya hidup berbeda, hobi dan kegemaran juga berbeda. Misalnya untuk kelas bawah, mungkin dia beramai-ramai, satu permainan dilakukan orang banyak, voli. Terus nanti ke badminton, kenapa lebih mahal? Karena koknya dia harus selalu ganti, raketnya dia juga harus beli yang mahal. Lebih lagi nanti dia apa? Tenis. Maka pemain-pemain tenis banyak juga dari Eropa, dari kita untuk bersaing di kelas dunia agak susah. Berikutnya kita lihat adalah orang bermain golf, orang-orang kelas atas. Jadi kamu tahu, di sini gaya hidup itu juga akan mempengaruhi masyarakat. Kalau dulu saya lapar berarti saya masak. Sekarang enggak, generasi kamu go food. Apalagi sekarang alasannya apa? Enggak keluar, nanti kena COVID. Berarti apa? Orang beramai-ramai dia pesen makanan siap saji dari rumah. Gaya hidup berbeda. Oke, yang berikutnya adalah karena adanya teknologi. Teknologi, kamu lihat, kalau dulu mau berkomunikasi dengan orang luar yang jauh, saudara kita yang jauh, satu-satunya lewat surat. Kalau enggak sebelumnya bahkan datang. Ada pos surat. Dalam perkembangannya orang telepon. Telepon dengan nomor cantik, hanya 4 angka. Kemudian ditemukan yang agak kecil, orang akan kirim SMS. Maka lagunya Bang SMS. Kalau dulu adalah Pak Pos. Terus sekarang online. Bahkan sekarang orang video call menggunakan Zoom, menggunakan webinar ketika sekolah. Untuk saat ini contoh, saya nggak ketemu kalian, bisa menyapa kalian lewat YouTube. Itu kemajuan teknologi. Hati-hati. Media massa, teknologi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif. Maka yang perlu kamu perhatikan adalah kamu bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Karena bisa jadi sekarang online fasilitas dari orang tua lebih, karena apa? Pulsa selalu penuh biar bisa ikut KBM. Faktanya banyak yang mereka hanya main game, nonton drakor entek-entek gitu. Itu kan realitas. Oke. Berikutnya, budaya, perubahan budaya. Kalau dulu orang itu untuk antre, ini generasi saya, antre itu hanya di kantor pos.
Itu pun karena apa? Pos itu salah satu media komunikasi yang paling top pada zaman 80-an. Bahkan sampai digambar apa? Bebek baris. Itu aja bisa antri, kenapa kamu enggak? Nah, sekarang antri itu sudah menjadi budaya, baik di rumah sakit, di puskesmas, di fasilitas umum lain, orang sudah terbiasa antri. Oke, ini kita lihat tadi mengenai apa? Perubahan yang terjadi di masyarakat. Sekian dari Ibu. Silahkan dibuat rangkumannya. Sukses selalu untuk kalian semua. Tetap jaga jarak. Jangan lupa memakai masker dan tetap sehat. Stay at home. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.